Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'. Dunia akan pergi syai'an fa syai'an, dikit demi sedikit, hatta la yabqa minha syai', sehingga tidak tersisa dari dunia sedikit pun. Lawannya dunia adalah akhirat. Sifatnya akhirat itu kekal abadi. Sebagaimana Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Tempatnya surga neraka di akhirat. Sehingga nantinya kita pun meninggalkan dunia ke akhirat. Adapun dunia fana, akan sirna, hilang, akan tiada. Hanya tinggal nunggu waktu. Dihabiskan dunia ini dengan datangnya kiamat. Datang kiamat, habis dunia dan semua yang ada di dalamnya, tanpa tersisa apapun. Sebelum datangnya kiamat, dunia itu dikit demi sedikit hilang, pergi. Kalau hilangnya itu dikit demi sedikit, orang nggak terasa. Dikit-dikit hilang sampai habis. Putihnya rambut uban nggak langsung muncul semuanya putih, tapi dari satu demi satu muncul satu,
muncul dua, muncul tiga, sampai beres putih semua. Sehingga apa? Hitamnya nggak ada. Itu dunia. Jadi hari demi hari ada yang hilang, ada yang pergi daripada dunia. Sehingga tidak ada apapun yang tersisa daripada dunia. Lah dibuat dikit demi sedikit itu orang nggak merasa. Seperti kita ini lahir semakin besar, terasa kita besarnya, nggak terasa. Gedenya berasa, nggak berasa. Tahu-taunya tinggi, tahu-taunya besar, nggak terasa. Beda dengan orang nunggu sesuatu. Orang nunggu sesuatu 5 menit dipikir 10 jam. Suwane, padahal 5 menit. Terasa. Tapi kalau dunia ini hilangnya perginya kita nggak terasa. Seperti pertumbuhan seorang manusia. Nggak terasa. Begitu pula habisnya nggak terasa. Tahu-tahu rambutnya putih, tahu-tahu matanya ketajamannya berkurang, tahu-tahu kekuatannya berkurang, ini dan itu dan yang lain sebagainya. Di situ baru dia merasa tuwek. Jadi dikurangi sedikit demi sedikit, nggak kerosok wis saya apa wis tuwek. Lah karena dunia ini akan meninggalkan kita atau akan habis waktunya, akan sirna, maka orang yang pintar, orang yang cerdas, jenius akan memanfaatkan kehidupannya di dunia untuk akhirat. Dia tidak akan mencintai dunia yang akan pergi. Justru ia akan berpaling daripada dunia. Mencintai seseorang yang akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya, buat apa? Jadi itu orang bodoh. Pakai dalil misalnya, ya nggak apa-apa kita manfaatkan saat ia masih dengan kita. Bodoh kan? Kenapa? Setelah itu kita sedih, setelah itu kita susah, menangis. Lah kenapa kamu nyari menangis? Kenapa kamu nyari sedih, stres? Nyari itu yang bahagia. Coba setiap orang yang menikah tanya, kepingin pernikahannya itu sementara atau sampai mati? Gak pernah ada gitu loh. Momen-momen pernikahan doanya itu semoga hidupnya sekian tahun dipenuhi keberkahan, setelah itu terpisah. Nah, yang ada apa? Didoakan agar sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan ada yang keliru dalam doa sampai kakek nenek. Berarti mari ngono pegatan. Sampai kakek nenek, wis dadi kakek, wis dadi nenek, ya pegatan, selesai. Mestinya kan sampai akhir hayatnya, sampai mati memisahkannya, kan enak doanya. Sampai kakek nenek, ya ngono diamini, amin.
Lho wis tuwek mari ngono pegatan ndak lucu. Wis padha ndak payune pegatan. Akhirnya ribut karepe dhewe. Antem-anteman ndak lucu. Kan gitu. Lah kalau sudah terpisah, akhirnya susah sendiri. Nggak ada yang doa untuk sekian tahun, nggak ada. Pasti semuanya menginginkan sakinah, mawaddah sampai maut memisahkan, kan gitu. Lah kenapa kita mau mencintai sesuatu yang sifatnya sesuatu itu sementara, antara ia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Kita cintai. Bahasa Jawanya itu dibelan-belani, mati-matian. Terus kita manfaatkan sementara ini. Setelah itu, dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia, apa yang kamu dapat hasilnya dari dia? Kamu bisa tertawa-tawa, kamu bisa terbahak-bahak, kamu bisa merasakan ini, merasakan itu, terus ada manfaatnya setelahnya? Nggak ada. Yang ada apa? Kepikiran, sumpek. Kadang naudzubillah min dzalik. Karena seperti itu akhirnya apa? Nggak ada rasa untuk yang lainnya. Akhirnya sebatang kara dia. Tidak mau dengan yang lain, kepikiran dengan yang hilang. Sebatang kara, sendirian dia. Seperti itulah ketika dia terlalu mencintai dunia, mengejar dunia, menginginkan dunia, dunia meninggalkan dia atau dia ditinggalkan dunia, lalu nanti di akhirat apa yang dia dapatkan? Apa yang dia miliki? Nggak ada. Yang ada penyesalan. Yang ada adalah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Karena akhirat itu tempat di mana kita menggunakan semua apapun yang kita simpan, apapun yang kita miliki. Dari mana kita memilikinya? Dari dunia. Beli barang ditaruh, beli barang ditaruh, beli barang ditaruh. Sibuk bekerja dia, nggak bisa menikmatinya. Pensiun baru dia bisa menikmatinya. Kita di dunia gitu, melakukan amalan, kebaikan, ketaatan, ibadah, berpindah dari ketaatan ini ke ketaatan itu, dari ibadah ini ke ibadah. Bisa menikmati hasilnya? Enggak bisa. Nunggu pensiun, mati. Setelah mati atau setelah datangnya kiamat, baru kita bisa menikmati apapun yang kita kerjakan. Lah kalau orang dunia toh sibuk kuliner, sibuk healing, jalan-jalan dengan berbagai macamnya, gunung, ya, taman dan lain sebagainya. Ini tidak ada yang dia simpan, ya, tidak ada yang ia tabung. Kembali nol. Nggak ada yang dia bisa manfaatkan, dia bisa gunakan apa? Nggak ada. Jadi dibuat gaji, dihambur-hamburkan, dibuat foya-foya. Terus misalnya pengen beli rumah, nggak bakal bisa. Hanya keinginan, uangnya habis hanya untuk foya-foya. Misalnya kepingin haji, ya juga nggak bisa.
kepingin ini, kepingin itu, semuanya nggak bisa. Habis dibuat soya-soya. Itulah orang yang hidupnya di atas dunia hanya fokus dunia, hanya ngejar dunia. Kembali ke akhirat dia nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kendaraan, nggak punya pasangan, nggak bisa menikmati ini, nggak bisa menikmati itu. Kenapa? Habis uangnya, habis waktunya di dunia, tidak ada kebaikan, tidak ada ketaatan, tidak ada ibadah yang ia kerjakan sehingga dia nggak memiliki apapun. Tapi orang yang hidupnya di dunia memanfaatkannya dengan ibadah, manfaatkannya dengan ketaatan, kebaikan, dengan segala macamnya dan lain sebagainya, maka ia memiliki simpanan, memiliki tabungan, memiliki ya hal-hal yang berharga yang bakal dia nikmati di masa pensiunnya. Karena itu dikatakan wa ala wa inna sa'id man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha ala faniyatin la yanfaku azabuha. Ketahuilah orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang abadi, yaitu akhirat, kenikmatannya yang tidak akan berhenti, yang akan terus-menerus adanya. Dari apa? Daripada kenikmatan yang fana atau kesusahan azab yang tidak akan meninggalkannya. Di orang yang beruntung itu bisa memilih akhirat yang kenikmatannya terus-menerus daripada memilih dunia yang kenikmatannya sesaat justru sengsara dan menyesalnya itu terus-menerus. Lah kita bisa menikmati di akhirat yang kenikmatannya itu tidak akan pernah berhenti dengan apa? Dengan mengorbankan apa yang kita miliki di dunia. Ibarat yang kita miliki di dunia ini, baik itu harta, waktu, ya, kesehatan, masa muda, ya, sehat dan lain sebagainya, ini adalah modal yang kita buat DP. Jadi kita di dunia ini DP dulu, DP tempat, ya, DP makanan, minuman, bidadari dan lain sebagainya DP. Karena persyaratannya bisa ditempati setelah lunas. Setelah lunas baru kita bisa. Nah, lunasnya kapan? Lunasnya kalau kamu mati dalam keadaan Islam. Lunasnya kalau mati dalam keadaan Islam, maka amal kebaikan apapun yang kamu lakukan itu berguna. Tapi kalau meninggal dalam keadaan tidak Islam, apapun yang kalian lakukan hilang habis, hangus sudah itu, hangus. Tapi kalau Islam, amal kebaikan yang kamu lakukan berguna untuk apa? Yang sudah kamu DP-kan dan cicil. Jadi kenikmatan akhirat itu untuk orang yang sudah mengorbankan apapun yang ia miliki untuk meraih kenikmatan akhirat itu. Adapun orang yang celaka, orang yang celaka itu orang yang hanya numpuk, naruh. Punya kesehatan nggak dipakai untuk ibadah ketaatan, punya waktu luang nggak dipakai untuk ibadah ketaatan, punya masa muda nggak dipakai untuk ibadah. Ibarat uang hanya ditaruh atau dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang nggak manfaat, nggak berfaedah. Lah ini orang yang celaka, orang yang celaka. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang pernah didengarkan oleh Abi Ayyub Al Ansari, beliau mengatakan wa'lamu annakum an qalilin rahilun wa ilallahi sairun
Ketahuilah bahwa kalian dalam waktu dekat akan pergi menuju kepada Allah. Dalam waktu dekat kalian akan menuju kepada Allah, meninggalkan dunia. Sebagaimana kita ketahui, kematian itu pasti, dan kematian itu tidak datang dengan waktu atau jam atau keadaan yang kita bayangkan. Nah, kita kan sering membayangkan kematian itu kalau orang sudah sakit. Bayangan, walaupun terkadang kita sadar, tapi seringnya kematian itu kita bayangkan kalau sakit, kalau kecelakaan, kalau jatuh dari tebing dan semisalnya. Padahal kenyataannya enggak. Kadang ada orang duduk tahu-tahu mati padahal sehat. Ada orang yang tengah-tengah makan mati padahal tidak ada riwayat penyakit. Ada orang yang sedang ngobrol tahu-tahu mati. Macam-macam. Mungkin kalian beberapa minggu atau sebulan yang lalu lihat sedang ngasih masukan untuk para santrinya agar mendengarkan nasihat yang akan disampaikan, mati. Megang mic, menyampaikan kepada santrinya untuk mendengarkan nasihat yang akan disampaikan. Manfaatkan apa yang kalian dengarkan. Jadi kematian ini ngintai kita sudah. Jadi jangan dianggap kematian itu datang kalau kita di rumah sakit atau kalau ndelosor di aspalan. Karena itu diingatkan kita oleh Rasulullah. Wa'lamu annakum an qalilin rahilun wa ilallahi sairun. Dalam waktu dekat kalian akan meninggalkan dunia menuju kepada Allah. Wala yughni ankum hunalik illa salihu amalin qaddamtumuh au husnu thawabin juzitumuh. Innakum innama taqdamuna lama qaddamtum wa tujazawna alama aslaftum. Tidak ada yang kalian butuhkan kelak nanti di sana kecuali amal soleh yang telah kalian perbuat. Jadi yang kita butuhkan di akhirat tidak ada lain kecuali amal soleh yang telah kita kerjakan di atas dunia. Atau ganjaran pahala dari kebaikan ketaatan, karena kalian itu akan mendatangi apa yang telah kalian perbuat. Jadi kalian datang menuju tempat yang telah kalian siapkan. Jadi ibadah sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, mencari ilmu dan lain sebagainya, itu adalah tempat-tempat atau taman-taman yang telah kita perbuat, yang telah kita bangun. Lah ketika kita mati, kita mendatangi tempat-tempat itu. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang telah kita bangun, tempat-tempat yang telah kita beli. Dengan apa? Dengan amal soleh. Wa tujazawna lama aslaftum, dan kalian itu mendapatkan balasan dari apa yang telah kalian perbuat. Nah, sekali lagi kita diingatkan bahwa dunia pasti akan meninggalkan kita. Jangan kita tertipu dengan dunia, bahkan mencintainya, karena itu akan membuat kita tidak menjadi orang yang sukses, kaya di akhirat.
manfaatkan keberadaan kita di dunia untuk akhirat. Agar kita menjadi orang yang kaya nantinya ketika di akhirat. Jadi kalau kita manfaatkan dunia untuk dunia, ya sudah, seperti umurnya kita. Setelah itu selesai, nggak ada ceritanya sudah. Kerja keras siang malam, di luar kota, di luar negeri. Dapat gaji buat seneng-seneng. Habis. Begitu terusnya, pulang. Apa yang dia miliki? Kembali ke desanya, ke kotanya, apa yang dia punya? Nggak ada. Kamu kan kerja, gajinya gede, banyak dan sebagainya. Iya, nggak pernah ditabung, beli tanah di desanya, dibangun tanah yang dibeli atau yang dipunya, enggak. Uangnya dihabiskan hanya untuk senang-senang sesaat. Dapat gaji dibuat hal yang sama, sehingga kalau dia punya tanah nganggur, atau kalau nggak punya tanah nggak ada yang bisa dia miliki, bambung mulai. Tapi mereka yang kerja dan pintar dapat dibelikan tanah, dapat ditabung untuk beli semen, pasir, bata dan sebagainya, dibangun rumahnya. Pulang punya tempat tinggal. Pulang dia punya tempat usaha. Pulang dia punya motor. Pulang loh, ndak mbambung. Kita di dunia jangan seperti pekerja yang pertama. Oh, senang-senang dengan apa yang kita miliki sekarang, tapi nggak kita tabung, nggak kita manfaatkan. Akhirnya pulang ke akhirat nggak punya apa-apa, sengsara. Tapi jadilah pegawai atau pekerja yang kedua, yang memikirkan untuk kembali ke tempat asal. Saya harus punya rumah, saya harus punya tempat usaha, tempat kerja, agar nanti bisa senang dengan keluarga dan lain-lain. Lah kita seperti itu, pikirkan untuk akhirat kita ketika kita di dunia ini. Sehingga ketika kita kembali kita punya kamar, punya rumah, punya perabotan, punya kendaraan, lo seneng. Ada hasilnya, terpisah dari keluarga, tahunan, jauh dari istri dan anak tahunan, ada hasilnya. Nah, kalau enggak, apa hasilnya? Jauh dari keluarga nggak ada hasilnya, jauh istri, jauh anak nggak ada hasilnya. Buat apa? Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, manfaatkan keberadaan kita di dunia untuk akhirat. Karena akhirat ini seperti tanah di sebelah sungai, terkikis pelan-pelan, dikit demi sedikit, akhirnya longsor. Dunia juga gitu, dikit demi sedikit akan hilang, rapuh dan akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan dapat memanfaatkan kehidupan di dunia untuk akhiratnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang mencintai dunia, justru kita menjadi orang yang berpaling dari dunia, mencintai akhirat, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita nantinya di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.